Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita bisa menunaikan kewajiban yang paling agung, karena di antara kewajiban yang mengandung keutamaan yang besar adalah salat subuh berjamaah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang menunaikan salat bardain, menjaga dua salat. Disebut salat bardain karena Nabi SAW mengabarkan salat yang paling berat adalah salat bardain. Ketika disebut al-bardu dari kata burudah, artinya sesuatu yang memberatkan karena dingin. Karena zaman dahulu ketika musim dingin, ya bayangkan di Saudi itu kalau musim dingin bisa sampai 9 derajat. Ya, dahulu kita ketika berada di sana, memang di antara sholat yang paling berat adalah sholat subuh. Ya, makanya betul ketika Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjaga sholat subuh, wabil khusus dengan berjamaah, niscaya ini adalah tanda di antara tanda-tanda seseorang akan dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sebelum kita menunaikan salat subuh, kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik untuk melaksanakan salat fajar. Dikatakan salatul fajri atau rak'ataini min salatil fajri kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. Dua salat fajar ini atau 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita belum melihat pahalanya, kita belum melihat keutamaannya, tapi kita yakin bahwasannya kelak 2 salat itu akan menjadi tanda atau menjadi kebahagiaan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab di antara sebab-sebab kita memperoleh derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alhamdulillah pada pagi hari ini kami bisa bersilaturahmi. Ini perdana Pak ya ke masjid apa Pak ini Pak? Riyadul Muttaqin ya. Taman di antara taman-taman orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya ya, istiqamah. Sebab di antara yang disebutkan oleh para ulama, seorang itu akan dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri khusus orang tersebut akan menjadi ahlus sa'adah adalah istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang dahulu mereka kokoh
kuat ketauhidannya. Mereka mengatakan Rabbunallah, Rabb kami Allah. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak meminta kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istaqamu, kemudian orang-orang itu istiqamah menjaga ketauhidan ini, yang dibuktikan dengan amal saleh. Niscaya ketika orang tersebut didatangi oleh malaikat maut yang akan mencabut nyawanya, mereka akan digembirakan oleh para malaikat yang turun dari langit. Tatanazzalu, dengan menggunakan lafaz tatanazzalu, turun. Kalimat tanazzala yatanazzalu dalam bahasa Arab artinya adalah turun yang diikuti dengan rombongan berikutnya. Turun diikuti dengan rombongan berikutnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, makanya disebut malaikah, jamak dari malak. Kalau malak itu satu malaikat, kalau malaikat banyak, ya. Ruhnya akan disambut, digembirakan, ya, oleh para malaikat yang mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan bersedih, ya. Jangan takut, kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih baik daripada yang kamu dapatkan di dunia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ahlul istiqamah. Karena di antara yang dikatakan oleh para ulama, tidak ada orang yang paling baik, mendapatkan nikmat yang paling besar, ya, melebihi istiqamah, ya, melebihi istiqamah. Istiqamah artinya seorang setelah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, kemudian dia membenarkan perkataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dengan menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kata lain dia berpegang teguh dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kematian kepadamu, ya. Sesuatu yang diyakini, yaitu kematian. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, para jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pembahasan kita di pagi hari ini, ya, adalah tazkiyatun nafs, atau bagaimana membersihkan jiwa, bagaimana mensucikan jiwa, ya. Kita akan sejenak merenungi firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, ya. Ayat ini sering dikaji oleh para masyayikh, oleh para ulama, ya, yang mengandung banyak faedah, ya. Kami nukilkan beberapa perkataan para ulama untuk menafsirkan ayat ini, sehingga diharapkan ketika kita sudah mengkajinya, menelaahnya, kita bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala mempraktekkan ayat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Disebut tazkiyatun nafs, ya. Para ulama mengatakan, ya, dari kata zakka yuzakki tazkiyah, mensucikan. Nabi SAW ketika ingin mensucikan hati-hati para sahabat, ya, mereka dibacakan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril, kemudian dibacakan oleh Nabi SAW. Kunna la nata'allamu 10 ayat illa arafna ma ma'nahu wa kaifa na'malu biha. Dahulu para sahabat, tidaklah mereka belajar 10 ayat, mereka tidak meminta tambahan kecuali mereka memahami
kandungan makna 10 ayat ini kemudian mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Sehingga betul ketika istri Nabi SAW ditanya, "Kaifa kana khuluqun Nabi SAW?" Bagaimana akhlak Nabi SAW? Maka istrinya radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana khuluquhul Quran." Ya. Para sahabat melihat langsung bagaimana Quran berjalan di dalam diri Nabi SAW. "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Makanya orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan tidak ada jalan kecuali menempuh 2 perkara. Yang pertama ikhlas, ya. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk mengikhlaskan semua peribadatannya. Ikhlas cukup? Tidak. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya para ulama sepakat dari zaman dulu sampai sekarang, ya, syarat amal itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 2 perkara. Yakni ikhlas dengan mutaba'ah. Ketika kita beli kulkas atau beli televisi atau beli alat elektronik, ada buku petunjuk, Pak, ya. Ya, ada buku petunjuk. Kalau tidak, khawatir bisa rusak. Maka agama mempunyai buku petunjuk yaitu Al-Quran. Al-Quran diajarkan oleh Nabi SAW, kemudian diambil bagaimana cara memahaminya oleh para sahabat. Maka ketika Anda ingin belajar Al-Quran, mengetahui bagaimana Al-Quran itu diamalkan, maka lihatlah bagaimana kehidupan para sahabat mengamalkan Al-Quran. Sahabat mengambil ilmu dari Nabi SAW. Ya. Khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran. Maka tidak ada jalan ketika kita ingin hidup dengan Al-Quran adalah memahami bagaimana Al-Quran ini diterapkan oleh para sahabat. Makanya para ulama mengatakan al-ilmu thalatha. Ya. Ilmu itu 3 bagian. Qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sahabah. Perkataan para sahabat. Kenapa? Karena kalau kita belajar tafsir, Pak, ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir, tafsir At-Tabari, semua firman Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan dengan perkataan Nabi SAW, kemudian ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Karena mereka lah orang-orang yang lebih paham bagaimana Al-Quran ini diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Ya. Makanya para ulama mengatakan, ya, amalan ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 hal. Ikhlas, kemudian sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa melihat, merenung, muhasabah apa yang ingin dia berikan untuk kebahagiaannya sendiri di hari besok, yaitu hari akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khabirun, mengetahui, maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, ya. Tentunya kita yakin bahwasanya suatu saat nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul, Pak, ya? Ya, tidak ada orang yang meragukan kematian. Bahkan Allah mentakkid, menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Setiap jiwa, ya, pasti akan merasakan yang namanya kematian, ya. Tentunya kita harus bersiap-siap, Pak. Karena apa? Innal mauta ya'ti baghtatan. Sesungguhnya kematian itu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah datang, tidak ada yang bisa mengundurkan atau memajukan atau mengakhirkan, tidak ada, ya. Maka di antara tafsiran ayat ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
Ya ayyuhalladzina amanu, al-iman. Hadis Ubadah bin Samit, Nabi SAW pernah mengatakan, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh, Nabi Isa alaihi salam adalah hamba dan utusan Allah. Kita tidak mengatakan Isa ibnullah sebagaimana akidah orang-orang Kristen. Akidah orang-orang Nasara mengatakan Isa adalah ibnullah, anak Allah. Ya. Sebagaimana orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anaknya Allah. Sebagaimana orang-orang Quraisy terdahulu mengatakan al-malaikatu banatullah, malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Kita tidak mengatakan itu. Ya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam. Ya. Wa ruhun minhu, dan ruh, maksudnya Allah menciptakan ruh Nabi Isa alaihi salam sebagaimana Allah menciptakan ruhnya Nabi Adam. Wa annal jannata haqqun, bahwasanya surga itu adalah yang hak, benar adanya. Wa annan nar haq, dan neraka itu benar adanya. Mengandung pengertian kita ketika beribadah meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika berdoa meminta perlindungan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada sebagian orang mengatakan saya beribadah bukan karena ingin mendapatkan surga atau karena takut dimasukkan Allah ke dalam neraka, ya. Ini adalah perkataan yang batil, ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan, "Idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhu firdausil a'la." Kalau kamu minta surga, mintalah surga firdaus yang tinggi, ya. Kemudian di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, kalau kamu mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali, qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah, maka surga ini akan memintakan syafaat kepada orang yang berdoa dengan doa tadi. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu doa diajarkan kepada para sahabat. Artinya apa? Para sahabat meminta surga, dan para sahabat diajarkan untuk berlindung dari api neraka, ya. Maka sangat salah ketika saya tidak peduli ketika nanti saya mati masuk surga atau neraka. Yang penting saya beribadah kepada Allah. Ini adalah pemahaman yang salah, ya. Para sahabat diajarkan untuk meminta surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat diajarkan untuk berlindung dari api neraka, ya. Bukankah ketika kita di dalam keadaan tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, ya. Itu artinya apa? Kita berlindung dari, ya, api neraka. Hati-hati dengan perkataan seperti itu. Itu perkataan yang menyesatkan oleh sebagian orang-orang yang, ya, tidak paham agama. Wa anna nar haq, sesungguhnya neraka itu ada hak, sesuatu yang benar, benar adanya. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga, ya, bagaimanapun amalannya. Bagaimanapun amalannya maksudnya walaupun sedikit amalannya, ya. Karena apa? Dia berpegang teguh kepada tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Kemudian dia tidak mengikuti orang-orang Yahudi, tidak mengikuti orang-orang Nasara yang mengatakan Allah mempunyai anak, ya. Dan neraka adalah sesuatu yang benar. Nabi Isa alaihi salam, ya, diciptakan dengan menggunakan kalimat kun fayakun, jadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna mathala Isa indallah kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Permisalan Nabi Isa alaihi salam sebagaimana permisalan Nabi Adam, diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kun fayakun, jadi. Artinya apa? Artinya kita tidak mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam sebagaimana orang-orang
Nasara yang mengatakan Isa adalah ibnullah, bahkan sebagian mereka mengatakan Isa adalah Allah sendiri. Allah menyatu. Orang-orang Kristen mengatakan akidah wahdatul wujud, ya. Manunggaling kawula Gusti kata orang-orang Jawa itu, ya. Bersatunya antara Tuhan dengan hamba yang tercermin dalam figur atau sosok Nabi Isa. Kita jauh dari akidah itu, ya. Akidah sesat, ya. Maka mereka akan menyesali perkataan itu pada hari kiamat, ya. Nabi SAW mengatakan la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut walam yu'min bi illa kana min ashabin nar. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Nasara yang mendengar namaku, mendengar aku diutus ke dunia ini untuk menyampaikan risalah dan mereka tidak beriman sampai matinya, niscaya mereka akan menjadi bahan dasarnya api neraka, ya. Kita mengatakan, ya, Ustadz, kok tidak ada toleransi? Tidak ada dalam agama. Inna dina indallahil Islam. Toleransi itu dalam masalah muamalah, akhlak, ya, kita berbaik dengan tetangga walaupun tetangga dalam keyakinan yang tidak seperti keyakinan kita atau non muslim, tetapi dalam masalah akidah tidak, ya. Karena akidah ini turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menilai mana yang baik, mana yang benar, ya. Tidak ada, ya, makanya salah kaprah ketika orang mengatakan semua agama itu benar dan menuju kepada Tuhan yang sama. Ini perkataan yang sangat sesat, ya. Nabi tidak mengatakan begitu, ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah mengatakan sendiri, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu tiga, tiga itu satu, ya. Allah yang mengatakan sendiri. Bahkan Nabi SAW punya seorang pembantu dari agama Yahudi. Pembantu ini baik, masih kecil. Ketika sakit Nabi SAW menjenguknya. Ada bapaknya di situ, bapaknya masih Yahudi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya bunayya qul la ilaha illallah. Wahai anak kecil, katakan la ilaha illallah. Kemudian anak kecil ini seakan-akan meminta izin dari bapaknya, menoleh kepada bapaknya. Kemudian bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim. Taatilah Abul Qasim, ya, julukan Nabi SAW. Abul Qasim, bapaknya Qasim. Taati Abul Qasim. Kemudian Nabi SAW mengatakan, alhamdulillahilladzi anjahu bi minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia denganku dari neraka, ya. Walaupun anak kecil, belum punya dosa, ya. Dikatakan anak kecil ini belum baligh, ya. Karena suka membantu Nabi SAW, bertetangga dengan Nabi SAW. Nabi bersikap baik dalam masalah kehidupan, tapi dalam masalah agama tidak. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Lam yalid wa lam yulad. Ya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang tidak ada yang sekufu, yang sebanding dengan Allah, ya, apapun itu. Ya. Kita tidak seperti, ya, di antara, ya, tanda-tanda kita menjadi ahlu surga adalah kita tidak pernah menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, ya. Kita tidak meminta kecuali kepada Allah saja. Kita tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah saja. Kita meminta kebahagiaan dunia dan akhirat hanya kepada Allah saja. Inilah tauhid yang murni. Kita tidak bersujud kecuali hanya kepada Allah, ya. Ini adalah tauhid yang murni yang akan membawa kebahagiaan. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda, ini masih menafsirkan ayat tadi. Qala sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu fil jannah. Saya melihat ke surga. Ini keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan surga. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku mendapati banyak penduduknya adalah orang-orang fuqara, orang-orang yang miskin, yang fakir. Wattala'tu finnar. Kemudian aku melihat ke neraka. Fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Dan aku melihat banyak penduduknya adalah wanita. Para ulama mengomentari hadis ini, kenapa para penduduknya kebanyakan wanita? Yakfurnal ashir kasiyatun ariyat, ya. Mereka kebanyakan adalah orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada pemberian suaminya, banyak. Kemudian penyebabnya adalah mereka berpakaian tapi pada hakikatnya mereka telanjang, ya. Mereka membuka aurat, ya. Ini diantara perkataan para ulama, kenapa penduduknya itu kebanyakan wanita? Karena kebanyakan wanita
mengkufuri nikmat yang diberikan suaminya. Ini anjuran kepada para wanita untuk taat, untuk patuh, untuk bersabar terhadap sedikit penghidupan yang suaminya alami, ya. Kan rezeki itu kadang tidak pasti, Pak, ya. Kadang banyak, kadang sedikit. Maka seorang wanita yang solihah dituntut untuk bersabar dalam menjalani kehidupan ini dengan walaupun sedikit rezeki tapi dia bersyukur. Makanya Allah Subhanahu wa taala ridho dengan seorang apabila dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit rezeki, dia mengatakan alhamdulillah. Dia makan, dia minum mengatakan bismillah, kemudian di akhir mengatakan alhamdulillah. Itu sudah bagian daripada kesyukuran kita kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan, niscaya aku akan tambah. Makanya di antara kita menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat apapun itu, nikmat anak soleh, ya, nikmat waktu luang, nikmat keberkahan usia, ya. Seorang itu tidak mungkin, ya, istiqomah kecuali dengan izin dari Allah, taufik dari Allah, ya. Keimanan yang ada dalam jiwa kita, dalam diri kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi SAW berdakwah kepada pamannya, pamannya membela Nabi mati-matian, tapi di akhir hayatnya Nabi sangat berkeinginan satu kalimat terucap dari mulut pamannya, orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW, ya, tetapi tidak terrealisasi, tidak terwujud. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang saya akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil Nabi SAW dikabarkan orang yang paling ringan adabnya di neraka itu adalah pamannya sendiri. Dipakaikan terompah atau sendal yang terbuat dari api neraka. Kemudian ketika sendal itu dipakaikan kepada pamannya, mendidih otaknya. Ya. Itu adalah seringan-ringannya orang diadab di neraka. Pamannya Nabi SAW sendiri. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan kekufuran. Ya. Ada akidah yang nyeleneh terkait paman Nabi SAW. Saat itu kan paman Nabi SAW. Ya, Nabi SAW berdoa, kemudian pamannya dihidupkan kembali, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini hati-hati dengan pemahaman seperti ini. Ya. Seorang ketika dicabut nyawanya tidak mungkin dikembalikan lagi ruhnya. Ya. Kemudian diberikan kehidupan kembali, ya, tidak ada. Ya. Kenapa? Tersebar di kalangan orang-orang yang salah memahami persepsi hadis ini, bahwasanya Nabi berdoa kemudian menghidupkan kembali Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan pamannya, kemudian pamannya menjadi soleh di dunia, kemudian setelah itu dia sholat kemudian diwafatkan. Ya, ini ada pemahaman seperti itu. Kenapa? Itu kan pamannya Nabi senantiasa membela Nabi mati-matian dalam dakwahnya. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Allah tidak adil kalau begitu. Bukan dipahami seperti itu. Agama ini berdasarkan, ya, sabda Nabi SAW. Nabi yang mengatakan sendiri. Ya. Kemudian di antara tafsiran ayat ini adalah doanya istrinya Fir'aun, ya. Rabbibnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Ya. Ini berkaitan dengan yang dikatakan oleh para ahli tafsir adalah istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu beriman. Ketika diketahui keimanannya oleh Fir'aun yang bengis, disalib, Pak, istrinya sendiri. Disalib, ketika disalib, kemudian di tengah terik menjelang sakaratul maut, istrinya Fir'aun tersenyum karena diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumahnya di surga. Ketika Fir'aun melihat istrinya tersenyum, dia bertanya, "Kenapa engkau tersenyum?" Ya. Padahal engkau disiksa, dalam keadaan disiksa karena keimanannya. Ya. Dia mengatakan, "Ra'aitul baita fil jannah." Aku melihat rumahku di surga. Karena ya, walaupun disiksa, dia masih tetap dengan keimanannya.
dia tidak mengikuti suaminya yang durhaka. Ini pelajaran ya, bagi para wanita bahwasanya kalau ada suami durhaka tidak boleh ikut. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Fir'aun bermaksiat bahkan mengatakan ana rabbukumul a'la. Tidak ada orang yang lebih hebat pembangkangannya daripada Fir'aun. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi ya. Istrinya diberikan taufik, diberikan hidayah untuk mengikuti dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Dia beriman ya. Di akhir hayatnya dia tersenyum ketika kematiannya karena dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbibnili 'indaka baitan fil jannah." Ya. Ini pelajaran bagi kita untuk senantiasa berdoa sebagaimana doanya istrinya Fir'aun ya. Istrinya Fir'aun masuk Islam karena agama yang dibawa oleh Nabi Musa dengan agama yang dibawa oleh Muhammad sama ya. Tetapi ada juga bapaknya Nabi tidak mau masuk Islam, bapaknya Nabi Ibrahim. Bahkan ya, dikatakan bapaknya Nabi Ibrahim yang bernama Azar itu adalah orang yang ditokohkan di masyarakatnya dan dia adalah orang yang membuat berhala untuk kaumnya Nabi Ibrahim. Tidak mau masuk Islam. Kemudian istrinya Lut alaihi salam, anaknya Nabi Nuh. Ya. Karena apa? Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat bersyukur sekali ya. Dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Nuh Pak, berdakwah itu 950 tahun, bayangkan. Hampir 1000 tahun ya. 950 tahun tetapi Allah mengatakan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman kepada dakwahnya Nabi Nuh, tidak mengikuti Nabi Nuh kecuali orang yang sangat sedikit, qalil. Disebutkan dalam bahasa Arab qalil itu sedikit ya. Dikatakan oleh para ahli tafsir 60 orang. Dalam riwayat lain 70 orang. Dalam riwayat lain 80 orang. Sedikit sekali orang yang mengikuti ya, Islam. Sedikit, 950 tahun yang mengikuti hanya sedikit saja. Nabi SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj pernah diberikan gambaran umat-umat yang akan masuk surga dengan para nabi-nabinya.